Hai 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 hai. Kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to apa ya? Welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan kartu dari The Star Tarot. Nah, seperti yang sudah Anda lihat di depan saya sudah ada tiga tumpukan kartu ya. Pile number 1, pile number 2, and pile number 3. Ini adalah merupakan jawaban daripada tema kita pada kesempatan kali ini. Apakah yang menjadi tema kita dalam pilih kartu kali ini? Yaitu apa ya bagusnya ya? Atau gini aja, apa yang dia sadari saat ini? Nah, itu jauh lebih bagus kayaknya. Nah, dan kalau temanya sudah muncul, berarti Anda tinggal menggunakan insting Anda di sini memilih apakah jawabannya ada di pile number 1, pile number 2, or pile number 3. Tumpukan kartu pertama, kedua, atau ketiga. Ya, jadi temanya adalah apa yang dia sadari saat ini. Kembali saya sampaikan, ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara umum, bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun, bisa untuk teman-teman, bisa untuk diri kamu sendiri, atau untuk pasangan kamu sendiri, dan juga bisa resonate, bisa tidak ya. Aduh, berantakan tuh ya. Dan juga bisa resonate, bisa tidak, bisa cocok, bisa tidak. Kalau tidak cocok berarti energi kamu tidak ada di dalam kartu ini ya. Nah, sebelum mulai jangan lupa buat Anda untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda bisa mendapatkan readingan-readingan terbaru dari The Star Tarot. Oke, kita pindahkan dulu pile number 1, kita pindahkan pile number 2, dan ini pile number 1. Apa yang dia sadari saat ini? Yang pertama, 8 of Wands, kemudian ada 4 of Cups, the Sun, wow, 5 of Wands, the Tower, ada 6 of Pentacles, 6 of Wands, 3 of salah di sini, nih The Empress, 7 of Cups, dan yang terakhir ada 9 of Pentacles. Oke. Apa yang dia sadari saat ini? Dia ternyata tidak sadar. Dia lagi pusing-pusing kepala. Oke. Yang dia sadari saat ini adalah dia ingin semuanya, hubungan yang sudah berjalan bersama dengan dirimu ini lurus-lurus aja. Semuanya semakin berkembang, semuanya semakin bagus, sesuai yang diharapkan, berkembang seperti layaknya bunga di taman. Asik. Bukan bunga bangkai ya, bunga yang di taman. Dan yang dia sadari selama ini adalah pernah mungkin ya, saya nggak tahu apakah pernah mungkin selama menjalani hubungan dengan dirimu itu, ya namanya mungkin entah perempuan atau pria, namanya selama kita masih dikasih yang namanya indera penglihatan. Namanya indera penglihatan. Bisa jadi mata itu masih melihat ke kiri ataupun ke kanan, mata masih bisa melirik, atau hati masih bisa merasakan hal-hal di luar daripada apa yang sudah dirasakan dengan pasangannya. Tapi di sini saya melihat dia sudah mulai fokus, dia sudah mulai tahu bahwa apa yang dia lakukan sebelum-sebelumnya itu seharusnya memang sudah harus fokus terhadap satu orang saja, yaitu dirimu. Tidak fokus, tidak lagi mungkin untuk bermain api, panas dong. Tidak lagi bermain api. Kemudian dalam hubungan yang kalian jalankan ini memang khusus untuk berdua dengan kamu.
terbang kemanapun bersama dengan dirimu, menyinari hubungan yang sudah ada selama ini. Walaupun mungkin dia sadari bahwa konflik-konflik ataupun pertengkaran mungkin, kesalahpahaman mungkin yang terjadi di antara kalian berdua itu malah membuat hubungan ini menjadi jatuh. Padahal sebenarnya hubungan itu harus dibina terus. Hubungan itu harus diperlancar terus. Memang hubungan itu juga kalau misalnya tidak ada konflik di dalamnya pasti nggak asyik. Kata Elvi Sukeshi, nggak asyik, nggak nyaman. Ya nggak apa-apa lah, sekali dua kali mungkin ya, tetapi jangan juga misalnya seminggu baiknya 1 kali tetapi 6 harinya itu ribut. Jangan juga seperti itu. Ini sudah mulai dia sadari perubahan yang terjadi pada dirinya dan menimbang-nimbang, mulai berpikir untuk kedepannya harus bisa seperti apa. Dan di sini saya melihat ada yang namanya berpikir untuk tidak hanya sekedar menjalani hubungan saja, tetapi juga mempersiapkan hal-hal yang sekiranya nanti dibutuhkan kalau hubungan ini akan dibawa ke arah yang jauh lebih serius, misalnya ke arah pertunangan kah, ke arah pernikahan kah. Nah, kira-kira apa yang harus disediakan? Misalnya, ini harus kuat, entah perempuan, entah wanita, entah pria, dua-duanya harus mempersiapkan hal seperti ini. Ya, menimbang-nimbang hal-hal yang sekiranya patut untuk dikeluarkan, kalau tidak penting jangan juga menjadi pelit. Jangan juga menjadi kikir, karena itu membuat pasangan kamu nanti jatuhnya jadi bakalan lari pergi ke pelukan yang lain. Jangan sampai hal itu terjadi. Dan dia mulai menyadari bahwa harus fokus kepada dirimu. Pekerjaan itu bahwa dengan adanya dirimu, dia semakin bisa fokus terhadap pekerjaan yang dilakukan sekarang. Itu semua dia sadari beneran. Dan aura mungkin ada ya, bukan aura, ada ya dalam suatu hubungan itu. Kadang ketika misalnya kita menjalin hubungan dengan seseorang, itu membawa rezeki buat satu pasangan ke pasangan yang lain. Nah, ini seperti dia rasakan seperti itu. Dan dia mulai menyadari ke depannya bahwa hubungan ini tidak hanya sekedar sebagai hubungan pacaran saja atau hubungan yang ya jalan begitu aja, tetapi berpikir bahwa ke depannya harus mempunyai keturunan. Hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan banyak ke depan nanti. Ya, dan terutama mempersiapkan tentang perekonomian yang bagus. Jadi ketika kedepannya nanti ketika sudah menikah, semuanya sudah, fondasinya sudah kuat, semuanya sudah bisa dilaksanakan. Nah, sebenarnya kalau mempunyai pasangan seperti ini atau orang-orang yang seperti ini, berarti orang-orang yang sudah positif, orang-orang bukan positif COVID ya, orang yang positif untuk menjalin hubungan ke arah yang jauh lebih serius. Oke. Nah, buat Anda yang sudah memilih pil number 1, itulah pilihan Anda. Oke. Kita ke pil number 2. Apa yang dia sadari saat ini? Yang pertama, Knight of Cups. Yang kedua, Ten of Wands, Nine of Cups, Page of Pentacles, the Emperor, Queen of Cups, Six of Swords, Judgment, Two of Wands, dan yang terakhir ada Four of Swords. Oke. Apa yang dia sadari saat ini? Bingung menghadapi dirimu. Karena
kamu itu sepertinya mau membutuhkan namanya perhatian yang lebih, mau membutuhkan yang namanya hubungan atau relationship yang bukan lebih, berlebihan, terlalu banyak, sampai kadang membuat dia menjadi bingung. Sedikit-sedikit harus kamu lagi yang diperhatikan, sedikit-sedikit harus ini lagi, sedikit-sedikit harus itu lagi, dan semua itu datangnya tidak dalam beberapa masa, tetapi kadang langsung kamu maunya ini kadang yang membuat dia menjadi bingung. Jadi perasaannya seperti bercampur aduk. Sementara apa yang kamu inginkan di sini itu tidak kalau misalnya ini berhubungan dengan yang namanya materi, itu tidak terlalu mudah untuk dia capai, karena mungkin ada juga pengeluaran yang harus dia keluarkan untuk dirinya sendiri, keluarganya, kemudian untuk hal-hal yang tak terduga. Sementara kamu pun seperti itu, ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh dia. Nah, kadang dia merasa bahwa dia sadari bahwa kamu itu seperti penguasa di dalam hubungan yang sudah kalian jalankan berdua. Semuanya harus serba kamu, Queen. Di sini perasaanmu yang harus didahulukan, kepentinganmu yang harus didahulukan. Kalau seandainya mungkin dia juga berlebih, mungkin tidak masalah. Tetapi di sini selalu kamu yang ingin dipertamakan. Pemikiran itu harus, oh tidak, kamu harus berpikir bahwa saya yang harus begini, harus yang begini, harus begini adalah dirimu. Ingat, keadilan itu akan datang buat siapapun di dunia ini. Ketika kamu berbuat baik, maka hal-hal yang baik akan datang kepada dirimu. Ketika kau berbuat hal yang kurang baik, maka hal-hal yang kurang baik juga akan kembali datang kepada dirimu. Ingat, karma itu berlaku buat siapapun, ya. Dan saya harapkan kurangi yang namanya kebingungan yang ada di dalam dirinya, kurangi hal-hal yang sekiranya mungkin tidak terlalu perlu kamu butuhkan atau masih bisa kamu handle sendiri, ya kamu handle sendiri. Jangan membuat dia menjadi bingung dengan keadaan yang sudah ada, karena di sini saya melihat dia sudah memilihmu, sudah merasa bahwa kamu adalah dirinya, cuman tinggal levelnya yang kamu harus turunkan sedikit biar seimbang antara kamu dengan dia. Jadi tidak ada yang namanya terlalu dominan sekali dalam suatu hubungan, atau terlalu posesif mungkin, terlalu menguasai mungkin. Ini yang harus bisa kamu kurangin. Bukan berarti kamu tidak baik, bukan, tetapi coba kembali mengerti tentang perasaan, kemauan, dan juga keinginan dari pasangan kamu sendiri, biar kamu tidak susah nanti ke depannya. Oke? Yang sudah memilih pil nomor 2, ini adalah tinggal pengertian aja, ya. Apa yang dia sadari saat ini? Yang pertama, Page of Swords, 2 of Pentacles, lagi 9 of Wands, the Chariot, 6 of Cups, 8 of Cups, the Devil, Ace of Wands, kemudian ada 4 of Wands, dan yang terakhir High Priestess. Apa yang dia sadari saat ini? Mengagumi. Secara keseluruhan dulu ya. Ini namanya mengagumi. Dia mengagumi akan pola-pola pikir yang kamu punya. Dia mengagumi terhadap ide-ide yang kamu keluarkan, atau ide-ide yang kamu perbincangkan atau kamu lakukan. He think, or not he or she think that you are smart. Bahasa Inggrisku oke ya. Dia berpikir bahwa kamu ini orang yang pandai, orang yang pintar, bisa
menimbang-nimbang hal-hal yang sekiranya baik, menimbang hal-hal yang sekiranya kurang baik. Di sini saya melihat dalam contoh kecil, dalam hal pekerjaan, kamu bisa mengatur waktu yang baik antara pekerjaan, keadaan di rumah, hubungan percintaan, dengan apapun itu kamu bisa tahu. Ini yang dia sadari, bahwa kamu adalah seseorang yang bisa tahu mana hitam mana putih, mana bukan berada di abu-abu. Apalagi tentang perasaan kamu. Dia merasa cuman mungkin dia di sini tidak mau bilang ya tentang apa yang dia sadari ya. Tapi dia sudah mulai melihat perasaan yang kamu punya itu tulus. Ya, kembali lagi, apapun bisa terjadi dalam satu hubungan. Ya, namanya mata, selama kita masih punya mata, masih punya perasa, itu kadang ya namanya mata bisa melihat ke kiri ke kanan, tetapi dia sadari bahwa kamu sudah menempatkan perasaannya kepada dirinya. Cuman dia masih namanya berpikir, bukan berpikir dengan pikirannya sendiri, masih sering memberontak dengan dirinya sendiri, masih ingin menebak-nebak apa lagi yang kamu pikirkan saat ini. Karena selama ini mungkin kamu itu masih sibuk dengan yang namanya pekerjaan, dengan kondisi yang lagi susah sekarang ini. Jadi kamu lagi sibuk-sibuknya dalam hal pekerjaan, tetapi dia tahu bahwa di balik kesibukan kamu dengan pekerjaan ini, kamu juga masih tetap memikirkan yang namanya relationship. Masih merasa bahwa relationship itu membawa support yang baik dalam kehidupan ini. Dan kamu menurut dia adalah seseorang yang agung, seseorang yang mulia, seseorang yang baik hati, yang bisa menerangi hubungan kalian ke depannya. Saya rasa mungkin ya hubungan kalian ke depan ini akan baik-baik saja. Semoga, selama tidak sampai terlalu banyak membuat dia terlalu bertanya-tanya terlalu banyak. Jadi ayo coba dibuat komunikasi lagi. Ya, apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang bagaimana, silahkan dikomunikasikan lagi. Semoga kedepannya hubungan kalian semakin baik-baik saja. Oke? Nah, cukup sekian dulu dengan kita pada kesempatan kali ini bersama dengan The Star Tarot, dan kita akan ketemu kembali bersama dengan saya di Pilih Kartu selanjutnya. So, thank you very much and goodbye.